Halo, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang elemen dan struktur teori akuntansi. Teori sendiri adalah proses dalam mengembangkan dan membantu kita untuk menjelaskan ide-ide yang ada dan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Yang kedua itu adalah jenis-jenis struktur teoritis. Yang pertama ada deductively complete theoretis, itu adalah pendekatan yang menggunakan logika dan untuk menarik satu atau lebih dari kesimpulan. Nah, yang kedua itu adalah systematic presuppositions, itu suatu tahap yang mencoba dan menjelaskan bagaimana suatu objek atau ilmu secara menyeluruh serta berbagai objek yang terkait dalam suatu objek tersebut. Yang ketiga itu adalah quasi-deductive theoretis. Itu teori ini artinya itu teori yang seolah-olah memaparkan hal yang bersifat umum ke khusus. Theoretical attempts itu adalah percobaan-percobaan yang dibuat oleh tidak sebagian untuk menjadi sebuah struktur yang ketiga itu adalah quasi-deductive theoretis. Itu teori ini artinya itu teori yang seolah-olah memaparkan hal yang bersifat umum ke khusus. Theoretical attempts itu adalah percobaan-percobaan yang dibuat oleh tidak sebagian untuk menjadi sebuah struktur yang formal. Yang kelima itu ada teori yang saling berhubungan. Itu adalah teori yang memiliki komponen hukum, di mana seterusnya dia akan membentuk suatu pola yang bisa dikenali. Yang terakhir itu adalah teori hierarki, di mana teori ini didefinisikan menjadi teori di mana undang-undang yang diusulkan sebagai pengurang dari seperangkat dari prinsip dasar tersebut. Nah, yang selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi dan struktur teori. Yang pertama itu adalah fungsi deskriptif, di mana fungsi ini memiliki konsep dan hubungan untuk memberikan penjelasan atas suatu fenomena dan kekuatan-kekuatan yang mendasarnya. Nah, yang kedua itu adalah fungsi pembatasan. Pembatasan dalam artian ini dia memberikan suatu arti atas batasan-batasan yang diformulasikan dari tahap sebelumnya, itu deskriptif. Yang ketiga itu adalah fungsi generatif. Itu tujuan utama dari fungsi generatif itu sendiri adalah untuk memberikan ide-ide yang menjadi dasar pengembangan suatu hipotesis. Nah, dari dasar pengembangan inilah kita bisa lihat kemampuan untuk menghasilkan suatu hipotesis yang diuji. Fungsi integratif itu sendiri adalah kemampuan kita dalam menyajikan secara konsisten dari berbagai konsep dan hubungan dalam suatu teori tersebut. Nah, yang kelima itu ada fungsi abstraksi. Fungsi abstraksi sendiri itu adalah penyederhanaan konsep, yang mana itu tujuannya untuk menghilangkan suatu hal yang kurang relevan dalam penyajian suatu fenomena. Nah, poin ketiga yaitu mengevaluasi teori. Evaluasi sendiri itu merupakan kegiatan yang terencana terus dan dilakukan secara berkesinambungan. Tujuan dari teori untuk dievaluasi itu adalah untuk membuktikan kecukupan teori yang ada saat ini dan akan digunakan untuk di masa yang akan datang. Nama saya Korinur Islamiyati, NPM 1742133. Saya akan menjelaskan teori umum dan teori akuntansi dan jenis-jenis validasi. Yang pertama adalah teori umum. Teori umum adalah suatu teori yang dapat diterima secara universal atau orang dapat menerimanya. Yang kedua adalah teori akuntansi. Teori akuntansi adalah suatu teori yang harus dilakukan melalui riset dan agar dapat diterima oleh masyarakat umum, yaitu dengan cara memvalidasi. Jenis-jenis validasi menurut Zaltman. Yang pertama adalah validasi observasional, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan harus diamati atau langsung mempraktekkannya. Jadi menggunakan metode observasi secara langsung. Yang kedua yaitu adalah validasi isi, yaitu mencocokkan dengan bahan dan hasil sesuai apa tidaknya. Yang ketiga adalah validasi kriteria. Yang pertama itu adalah konkuren, yaitu mengukur validasi
dalam waktu yang sama, variabelnya itu dalam waktu yang sama diujinya. Kalau yang satu lagi prediktif itu bedanya hanya di bagian waktu. Kalau prediktif itu mengukurnya secara yang akan datangnya. Dan yang keempat adalah validasi gagasan atau ide. Yang pertama itu validasi konvergen, artinya tuh tingginya koefisien kolerasi pada tes mengukur traits yang sama dengan metode yang berbeda. Jadi datanya sama, cuman menggunakan metodenya yang berbeda. Kalau yang satu lagi adalah diskriminan, yaitu rendahnya koefisien kolerasi pada tes mengukur traits yang berbeda pada metode sama. Jadi traitsnya itu berbeda menggunakan metode yang sama, jadi diukur menggunakan metode yang sama gitu. Satu lagi dari validasi gagasan, yaitu validasi nomologi. Validasi nomologi adalah suatu prediksi yang sudah berkonsepkan dan kita dapat menggunakan instrumen lain agar dia dikonfirmasi secara sah gitu atau valid. Yang kelima adalah validasi sistemik, yaitu tingkat di mana konsep memungkinkan adanya integrasi dan konsep-konsep sebelumnya yang tidak berhubungan. Jadi konsep-konsep sebelumnya itu nggak ada hubungan, tapi saling dikaitkan gitu. Yang keenam adalah validitas semantik, yaitu adalah di mana konsep-konsep yang ada itu memiliki penggunaan semantik yang sama. Terus yang terakhir adalah validitas pengendalian, yaitu di mana konsep dapat dimanipulasi dan mempengaruhi variabel lainnya. Demikian adalah penjelasan teori umum dan teori akuntansi dan jenis-jenis validitas. Selanjutnya adalah konfirmasi dari sebuah hipotesis. Konfirmasi dari sebuah hipotesis ini sendiri nggak selalu melulu harus memiliki arti dulu baru kita bisa buktiin, atau juga sebaliknya. Bahkan dari beberapa pernyataan-pernyataan itu berasal dari fenomena yang biasa dialami. Makanya kita memiliki terbagi jadi dua. Yang pertama itu adalah fenomena dari penjelasan, yang kedua itu adalah fenomena dari sebuah prediksi. Kita mulai dari yang penjelasan dulu lah ya. Kalau fenomena dari sebuah penjelasan itu adalah tujuan khusus dari suatu usaha ilmiah untuk memberikan penjelasan secara sistematis, secara bertanggung jawab juga. Nah, ini pokoknya intinya itu sebuah penjelasan itu harus didasarkan dari sebuah hipotesis itu harus berdasarkan dari sebuah penjelasan yang pastinya itu udah ada dari terdahulu-dahulu. Misalnya risetnya ini udah dibuktikan kayak gini hasilnya, itu udah pasti karena kita udah mengetahuinya. Berbeda dengan yang fenomena dari sebuah prediksi. Kalau prediksi ini sendiri hanyalah sebuah kayak tekaan gitu. Pokoknya intinya itu kita masih belum tahu gimana, hanya memprediksi sesuatu yang kedepannya bakal terjadi tanpa adanya sebuah bantuan seperti berbeda dengan yang penjelasan, karena sudah dijelaskan dari si A, si B, si C. Kalau sedangkan yang prediksi ini hanyalah kayak pengukuran sistematis ya, kayak tebak-tebakan lah jatuhnya. Jadi kita agak susah, tapi juga harus dibandingkan mungkin dengan sudah dilakukan dengan fenomena di tahun sebelumnya. Kita bisa bandingkan, kalau menggunakan ini mungkin harus diprediksi lebih supaya meringankan atau mengecilkan kejadian yang tidak diinginkan.